Bangkitnya Dataran Hitam bab 1321 tidak ada alternatif. Ketika kesadaran akan kutukan sebelumnya menghilang dari kerajaan tata ruang, Minos akhirnya menghela nafas lega, sementara Abi juga merasa lebih baik. Di saat yang sama, Gloria dan Ruth bergegas ke sisi mereka, penasaran dengan apa yang baru saja terjadi. Apa itu tadi? Bagaimana seseorang bisa masuk ke kerajaan tata ruang? Ruth bertanya. Itu adalah kutukan. Ia mengikuti jalur kerajaan tata ruang saat kita berteleportasi ke sini. Minos berkata sambil menggunakan pengetahuan Henricus Longus tentang tempat seperti itu. Teleportasi adalah cara cepat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun ketika digunakan, mode perjalanan seperti itu menciptakan celah spasial kecil yang membutuhkan waktu untuk diperbaiki sepenuhnya oleh jaringan ruang-waktu. Oleh karena itu, hukum alam, energi spiritual, atau variasinya dapat memasuki kerajaan tata ruang melalui celah kecil di ruang angkasa. Cara lain adalah melalui tempat asal kerajaan tata ruang, di mana ia berada. Contohnya, lokasi kerajaan tata ruang Minos tidak berada di sekitar area itu, jadi satu-satunya cara agar kutukan itu mengejarnya dan Abi adalah melalui celah tersebut. Menyumpahi, Gloria terkejut, tidak menyangka sesuatu seperti itu akan berwujud manusia dan terlihat sangat mirip makhluk hidup. Ini agak rumit. Sebenarnya, peninggalan Dewa Kematian dibangun di situs pengorbanan rakyat kuno. Dia memberikan ringkasan singkat itu kepada istri-istrinya. Itulah kutukan yang diciptakan oleh musuh suku itu. Apa? Gloria berseru karena dia telah membaca sedikit tentang masyarakat kuno. Dia tidak tahu sebanyak Minos. Namun, dia tahu musuh telah menghancurkan suku pendiri budidaya yang mereka tahu. Jadi dia tertarik pada subjek tersebut karena ini adalah fakta sejarah, sesuatu yang tentu saja membuat siapapun tertarik. Ruth juga pernah mendengar tentang masyarakat kuno, jadi dia ternganga saat mendengar bahwa sesuatu yang begitu primordial masih ada di dunia ini. Lalu kenapa dia kabur? Dia bertanya ketika Minos dan Abi melihat ke arah kerangka yang terlihat oleh kutukan beberapa saat sebelumnya. Tak satu pun dari mereka merasakan apapun yang dirasakan oleh kesadaran kutukan seperti itu. Jadi mereka hanya bisa berpikir bahwa sesuatu yang berhubungan dengan kerangka binatang agung telah menakuti musuh. Kata Minos sambil menunjuk ke arah tulang-tulang itu. Saya pikir mungkin itu. Keduanya memandang ke tempat Kila dan Maida terbaring di antara tulang-tulang makhluk itu, tempat mereka tidur cukup nyaman. Tapi meski memusatkan perhatian pada hal itu, tak satu pun dari mereka merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Minos dan Abi. Sebaliknya, mereka hanya melihat kerangka raksasa penuh energi dan hukum yang keluar darinya. Apa yang kita lakukan sekarang? Abi menanyai suaminya. Saat kita pergi dari sini, dia akan mengejar kita. Minos memejamkan mata dan mencoba membayangkan bagaimana mengatasi masalah yang ada saat ini. Tetap berlatih di sini untuk sementara waktu tidak akan membantu kami sama sekali. Jadi saya akan mencoba mencari cara untuk menyelesaikan situasi ini. Apa? Ini terlalu berbahaya? Tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Ketiganya memprotes ide gila Minos. Kami tidak punya alternatif lain. Jadi, lebih baik mencoba daripada tetap di sini dan tidak melakukan apapun. Dia berkata dengan serius, dan saya bisa kembali ke sini kapan saja untuk semua maksud dan tujuan. Tapi kali ini, aku akan menunggunya. Kata Abi, sama sekali tidak menyukainya. Pokoknya, sudah diputuskan. Minos teguh pada keyakinannya. Tapi jangan melebih-lebihkan. Dewa Kematian tahu tempat apa ini, dan dia pasti kesulitan menaruh warisannya di sana. Bukankah bodoh jika dia tidak meninggalkan apapun untuk membantu calon ahli warisnya? Dia memandangnya dengan cara yang menunjukkan logika idenya. Mungkin itu adalah ujian warisan Dewa Kematian. Seseorang menggunakan sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli itu untuk menahan kutukan di area tersebut. Meski takut, ketiganya menyadari bahwa perkataan suami mereka masuk akal. Lagi pula, jika setiap calon penerima warisan itu mati karena kutukan di daerah itu, Dewa Kematian berada dalam bahaya karena tidak akan pernah mendapatkan ahli waris. Namun mendapatkan ahli waris adalah tujuan dari setiap warisan. Jadi diharapkan ada tipu daya yang bisa membantunya disembunyikan di area itu. Abi lalu mengepalkan tangannya dan berkata, berhati-hatilah kalau begitu. Saat aku menemukan cara untuk mengatasi kutukan itu, aku akan menjemputmu agar kita bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan di sini. Dia berkata sambil memeluknya dan mencium keningnya. Segera setelah itu, dia memeluk istrinya yang lain dan berteleportasi kembali ke area merah dari sebelumnya. Benar, muncul kembali di area tadi, Minos segera melihat sekeliling dan melihat pria berpakaian putih menunggunya di samping kuburan yang dia gali tadi. Kamu kembali lebih cepat dari yang kukira. Ucapannya dengan nada tenang, namun masih terasa aneh dari perasaan sebelumnya. Apa itu tadi? Mata Minos menyipit, dan dia menjawab dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu tidak tahu, di zamanmu, belum pernah ada orang yang menemukan benda-benda itu? Kutukan itu mengerti maksudnya. Jadi kerangka itu sudah ada di zamanku? Bagaimana bisa?
Jutaan tahun telah berlalu, tapi kemudian menjadi lebih serius dan berkata, saya tidak tahu mengapa makhluk itu bersedia membantu Anda. Tetapi sekarang Anda ada di sini, situasinya berbeda. Maukah kamu membantuku menggali kubur, atau kamu akan memilih jalan yang sulit? Ia meminta sekop tambahan tergeletak di sisi kanannya. Kali ini dengan tanda satu kuburan di sana. Minos mengerti maksudnya dan berkata, apakah itu seharusnya untukku? Maaf, tapi aku tidak berniat mati di sini. Oh, kamu pikir kamu punya pilihan? Makhluk itu tersenyum dengan wajah anehnya. Aku tahu kamu bisa kabur ke kantongmu. Tapi apa yang akan kamu lakukan? Habiskan seluruh hidupmu di tempat itu? Kurasa tidak. Maka cepat atau lambat, kamu harus menghadapiku. Dan kamu tahu bahwa hasilnya tidak akan berubah tidak peduli berapa lama kamu berlatih. Lalu kenapa tidak menerima nasibmu? Bagaimana jika aku menggunakan ini? Minos menunjukkan itu sebagai susunan teleportasi yang dapat membawanya ke tempat acak yang berjarak 100 km dari tempatnya berada. Kutukan itu sebenarnya sangat cerdas, dan ia menyadari apa itu. Itu tidak akan berhasil di sini. Aku mengontrol ruang di lokasi ini, jadi item pelarian tidak akan berfungsi, kecuali ruang sakumu yang dibuat oleh orang itu. Dalam beberapa hal, kutukan ini bahkan bisa lebih kuat daripada seseorang yang berada pada level 99. Artinya, kutukan ini tidak dapat membunuh seseorang pada level tersebut, namun seseorang pada level tersebut juga tidak dapat menghancurkannya. Namun ciptaan Henricus Longus dibuat oleh Tuhan. Itu juga telah berkembang selama jutaan tahun. Jadi tata ruang kerajaan Minos tidaklah sederhana dan berada satu tingkat di atas kutukan ini, sehingga memungkinkan pemuda ini untuk melarikan diri dari tempat ini. Minos menyadari tidak ada pembicaraan dengan makhluk ini dan memutuskan untuk mencoba sesuatu untuk menarik bantuan apapun dari Dewa Kematian. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1322 Bantuan Dewa Kematian. Ketika Minos mengambil keputusan, dia melepaskan semua niat membunuhnya saat dia mengarahkan energinya ke tato gelap yang dikelilingi lingkaran di dahinya. Saat dia melakukannya, sekelilingnya menjadi sedikit menakutkan, memasuki frekuensi energi gelap di area tersebut, mulai terhubung dengan kabut di sekitar titik berbeda di tebing. Bersamaan dengan ini, kutukan itu memandang ke arah Minos dan menyadari bahwa pemuda ini tidak sebodoh beberapa orang yang pernah datang ke tempat ini di masa lalu. Warisan Dewa Kematian tersedia bagi siapa saja yang melakukan kekejaman yang mirip dengan memusnahkan seluruh kota. Hal itu dapat dibuktikan baik dengan melakukan tindakan tersebut di sekitar tempat ini atau melalui niat membunuh yang dilepaskan dalam radius warisan ini. Jadi, dari waktu ke waktu, beberapa individu dengan latar belakang Minos akan muncul. Seiring berjalannya waktu banyak orang yang melewati tempat ini. Namun sebagian besar dari mereka adalah orang-orang dungu. Banyak yang bahkan tidak tahu siapa dia dan membuat kesalahan dengan berpikir bahwa mereka hanya perlu mengalahkan orang suci spiritual level 70 saja. Mereka berpikir bahwa dengan bertarung secara normal, mereka akan menyelesaikan warisan ini. Beberapa bahkan lebih kuat dari Minos. Tapi menghadapinya tanpa mengetahui apa itu atau bahkan mencoba menggunakan Dewa Kematian dengan cara apapun adalah kebodohan yang telah menyebabkan mereka semua menuju kematian. Beberapa bahkan menyadari ketika sudah terlambat bahwa Dewa Kematian telah menciptakan alternatif untuk menguji calon ahli waris mereka. Namun tetap saja, semuanya gagal pada akhirnya. Kamu tidak terlalu buruk, nak. Tapi levelmu dangkal. Apa yang bisa kamu lakukan di level 62 dan usiamu? Niat membunuhmu seharusnya tidak. Ia menghentikan apa yang dikatakannya, dan wajahnya berkerut. Apa? Bagaimana mungkin? Rasanya seperti lautan jiwa yang mengelilingi tubuh Minos sementara bayangannya tampak seperti lautan gelap, bermuatan hingga seolah-olah akan meledak. Lagi pula, niat membunuh ada tingkatannya. Justru karena ini, disebutkan bahwa Minos sudah bisa dianggap sebagai pembunuh hebat yang tidak akan kalah banyak dari beberapa pelaku genosida pada saat itu. Sial, penciptanya telah memusnahkan masyarakat kuno. Tetap saja, bahkan orang seperti itu belum membunuh orang sebanyak yang dilakukan Minos. Jadi kutukan ini terkejut, merasakan bahwa Minos akan memberinya masalah. Rengsek, dia segera mengambil sekop di tanah dan menyebabkan kutukan masuk ke mode pertempuran, menyebabkan area itu bergetar dan langit menjadi lebih oranye. Bersamaan dengan itu, aliran energi merah muncul dari dalam tanah dan terbang menuju Minos, bersamaan dengan munculnya tangan raksasa yang turun di atasnya, namun juga secara vertikal dari berbagai sudut. Tato di keningnya kemudian bersinar seiring dengan simbol pada makam vertikal di area tersebut, akhirnya menyebabkan kabut hitam di sekelilingnya berubah menjadi bola semi-transparan yang cukup besar. Bersamaan dengan ini, lingkungan sekitar tampak bergetar, seolah kutukan itu menyerang niat membunuh Minos dan hal semacam itu menangkalnya. Tapi saat niat membunuh Minos perlahan-lahan mengambil alih ruang kutukan, tutup makam itu meledak, dan sebuah senjata gelap muncul, terbang ke arah salah satu tangan pemuda ini. Kutukan menjadi jauh lebih parah ketika ini terjadi, melihat bahwa segala sesuatunya telah berubah level sepenuhnya.
Di sisi lain, Minos mengambil trisula hitam besar yang terus-menerus mengeluarkan kabut gelap dari setiap bagiannya. Benda seperti itu lebih besar darinya, berbobot, namun penuh dengan energi tajam yang mematikan, energi paling negatif yang pernah dilihat pemuda ini. Orang ini memang iblis. Dia dikejutkan oleh sensasi dingin dari benda itu, yang memiliki niat membunuh yang lebih kuat dari apapun yang pernah dilihat Henricus Longus seumur hidupnya. Niat membunuh bisa diteruskan ke item. Itu bukanlah proses yang mudah untuk dilakukan, namun beberapa artefak yang sering digunakan oleh pemiliknya dapat memperoleh beberapa atribut seiring penggunaannya seiring berjalannya waktu. Jelas sekali, ini hanya terjadi pada item tingkat tinggi yang telah digunakan pemiliknya selama beberapa milenium. Tapi hal seperti itu mungkin saja terjadi. Dan senjata bisa membawa banyak kekuatan tergantung dari asalnya. Minos mengerti untuk apa ini dan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk memegang trisula dewa kematian. Saat dia melakukannya, lingkar dahinya bersinar, dan energi unik menutupi tubuh Minos dan trisulanya, menyebabkan benda itu bersinar dengan intens. Ketika ini terjadi, siluet gelap muncul di belakang Minos, tampak seperti bayangan 3 dimensi, yang juga memiliki trisula bayangan. Dengan itu, saat serangan kutukan semakin intensif, benda seperti itu bergerak, mulai menari. Di saat yang sama, Minos merasakan energinya tersedot dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 3 gerakan kematian. Dia merasakan hal itu muncul di benaknya saat bayangan itu melesat dengan trisulanya, mengirimkan beberapa pukulan energi gelap terhadap serangan musuh. Kemudian bayangan itu melakukan gerakan kedua, menyebabkan lautan kegelapan menyebar melalui warna merah di sekitarnya saat makhluk dalam bayangan itu muncul dari tanah. Kurang ajar kau, bajingan. Maukah kamu menggunakan mayat-mayat di daerah itu? Teriakan itu ketika menyadari bahwa bayangan telah mengambil kerangka orang mati di daerah tersebut, dengan cepat menciptakan pasukan kecil. Bahkan sebelum pasukan itu sempat bertempur secara aktif, bayangan di belakang Minos tumbuh seiring dengan trisula, menjadi sebesar tebing itu sendiri. Setelah tumbuh begitu besar, bayangan itu membuat pukulan dengan trisula, mengarahkan serangan tersebut terhadap kutukan itu. Angin kencang menyebar di sekitarnya, bersamaan dengan munculnya awan gelap dan bahkan sambaran petir hitam kecil. Bersamaan dengan itu, musuh Minos akhirnya menyadari bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak akan mampu menghabisi lawannya. Brengsek, itu memaksa kekuatannya untuk mengintensifkan efek penekan kutukan pada lingkungan sekitar. Sayangnya, hukum alam di balik kutukan ini sangat mirip dengan hukum yang khusus digunakan oleh Dewa Kematian. Karena Minos memiliki niat membunuh yang lebih kuat darinya dan berhasil memanggil Trisula Iblis, makhluk ini tidak mempunyai peluang. Dalam sekejap mata, saat dia diserang oleh 3 pukulan bayangan di belakang Minos, kesadaran kutukannya hilang, tapi tanpa berteriak atau menunjukkan perasaan yang lebih intens. Jangan sombong, aku akan kembali, gumamnya dengan nada dangkal, tapi Minos mendengarnya. Kutukan itu tidak bisa dihancurkan dengan mudah, jadi, tentu saja, Minos bahkan tidak berpikir dia bisa membunuhnya. Bagaimanapun, ketika dia melihat benda itu menghilang, dia menghela nafas dan berlutut di tanah, sangat kelelahan, mengingat konsumsi energi dari senjata itu. Ketika dia melakukan itu, trisula gelap berhenti membiarkan kabut hitam keluar, dan lingkungan sekitar mulai kembali normal, bersamaan dengan hilangnya bayangan 3 dimensi. Bangkitnya dataran hitam bab 1323 warisan Dewa Kematian. Ketika trisula besar jatuh di depan Minos, sekelilingnya berguncang, memperlihatkan betapa beratnya benda itu, yang, jika bukan karena bantuan cincin kerajaan tata ruang, dia tidak akan mampu menahannya. Tapi saat Minos tetap berlutut, bernapas cepat dan kelelahan, makam vertikal di tebing itu mulai bersinar dalam cahaya putih di tempat senjata itu pergi. Ada kerangka yang duduk di singgasana, yang karena pancaran cahaya tersebut, tampak semakin tidak mati dan semakin hidup. Trisula Iblis kemudian melayang kembali ke tangan kanan kerangka itu, sementara kabut hitam membantu menggambarkan tubuh makhluk itu seperti di masa lalu. Kamu tidak punya banyak waktu. Kutukan tempat ini akan kembali normal dalam seminggu. Sebuah suara yang sangat dalam mencapai telinga Minos saat rahang makhluk itu bergerak. Jika itu terjadi, Anda tidak akan mendapatkan keberuntungan yang sama seperti hari ini. Minos mengalihkan pandangannya dari lututnya dan melihat ke arah kerangka yang sedang duduk itu, yang sedang melihat ke bawah ke tempatnya berdiri. Siapa kamu? Apakah kamu Dewa Kematian? Kamu harus menyerap sebanyak mungkin tempat ini dalam periode ini. Semua teknikku ada di sini, jadi biarkan mereka mempelajarinya sebentar lagi. Kata kerangka itu, tidak memperhatikan pertanyaan Minos. Berbeda dengan Dewi Kehidupan, dia tidak dapat merasakan bahwa Minos memiliki warisan Henricus Longus. Dan karena cincin kerajaan tata ruang telah lama menghapus aura pecahan wanita itu dari tubuh pemuda ini, sisa-sisa ini tidak menyadari hubungan orang pilihannya dengan musuhnya.
Namun tidak hanya itu, pecahan jiwa Dewa Kematian yang berada di dalam kerangka itu mengira bahwa orang di depannya sedang dikendalikan oleh kunci, warisan. Dewa Kematian telah meninggalkan warisan yang mana orang pilihannya akan dikendalikan oleh kehendaknya. Karena itu, jika warisannya selesai, itu akan memberinya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan kedua. Jadi, memikirkan bahwa pemuda di depannya sebagian mengendalikan kunci, warisan, kerangka itu mengabaikan pertanyaan Minos. Sebaliknya, dia memperlakukan Raja Stuart sebagai bagian dari dirinya yang tidak dapat dia ingat. Untuk itu, ia segera mulai melatih Minos. Warisan ini dibuat agar orang yang mampu mengaktifkan sebagian kekuatanku yang tersegel dalam Trisula Iblis dan menidurkan kutukan di sini akan mendapatkan apa yang tersisa. Jadi, kamu telah lulus ujianku dengan melepaskan niat membunuh yang begitu hebat. Dia berkomentar, selalu menggunakan nada dingin tetapi nadanya bervariasi untuk menarik perhatian orang yang mendengarkannya. Minos pun tak kaget mendengarnya, mengingat ini merupakan persyaratan yang menantang. Dia menyelesaikannya hanya karena dia telah membunuh tak terhitung jumlahnya selama Perang Kemerdekaan di Dataran Hitam. Dia menghentikan invasi penjahat yang datang dari Albano dan memiliki lingkaran kerajaan tata ruang di sisinya. Tetapi jika dia tidak mendapatkan keuntungan seperti itu, seperti yang seharusnya terjadi pada sebagian besar orang yang tiba di sini, dia tidak akan berhasil dan mungkin akan dimakamkan di tempat ini. Makhluk itu kemudian melemparkan 3 kotak ke arah Minos. Kotak pertama berisi cincin spasial tempat sumber daya budidaya, artefak, dan teknik yang telah saya kumpulkan atau kembangkan sepanjang hidup saya. Yang kedua berisi sesuatu yang disebut aura kematian, sejenis kabut yang secara alami ditemukan di puncak akhir di benua ilahi. Oh, Minos memandangi kotak kedua dengan penuh minat, sangat senang dengan komentar itu. Aura kematian dapat memurnikan niat membunuh dan membangkitkan kekuatan yang berhubungan dengan kemampuan itu pada para kultivator. Tidak mudah untuk mendapatkan aura kematian, karena hanya ada satu tempat di mana aura ini ada di seluruh dunia spiritual. Tapi, di saat yang sama, tempat seperti itu hanya bisa diakses dengan aman oleh demigod spiritual atau yang lebih kuat. Di bawah level itu, seseorang akan memiliki peluang mati yang sangat tinggi saat mencoba menjelajahi wilayah seperti itu. Jadi menerima hadiah dari Dewa Kematian ini sangat membahagiakan Raja Stuart. Kotak ketiga berisi sebagian besar pecahan jiwaku. Ini akan membantumu dengan meningkatkan bakatmu dan memberimu pemahaman. Dia menyelesaikan penjelasannya sambil mengingat bahwa dia akhirnya bisa memverifikasi teorinya. Dewa Kematian memiliki spesialisasi dalam menggunakan pengorbanan untuk meningkatkan kekuatannya selama hidupnya. Namun dia telah menyimpulkan sebelum meninggal bahwa dia mungkin bisa menggunakan kemampuannya untuk memiliki ahli waris di masa depan. Dia jelas bukan orang yang sama sejak dia meninggal jutaan tahun yang lalu. Namun pecahan jiwanya dapat memerintahkan tubuh inangnya, memberinya kesempatan kedua. Dan sialnya, jika dia berhasil dan mencapai level 100 kali ini, mungkin itu akan menjadi kunci dia bangkit kembali sepenuhnya. Jadi setelah dia selesai memberikan barang-barang itu kepada Minos, kerangka itu merasa puas dan tidak sabar untuk menjelajahi dunia spiritual lagi. Saat dia mengembangkan teknikku dan menyerap fragmen jiwa di kotak ketiga, hal-hal itu akan bergabung ke dalam pengendalian pikiran di balik kunci. Itu akan memberiku kendali penuh atas tubuhnya, dan aku seolah-olah hidup. Dia merasakan bagian jiwanya terpecah di luar kotak, mulai menyebar. Dia lalu berkata, serap aura kematian di sini. Kutukan di sini mungkin mengerikan, tapi hanya karena itulah aura kematian tidak menghilang di luar tempat asalnya. Setelah itu, serap sisa pecahan jiwaku dan coba pelajari teknikku. Suaranya mulai memudar. Di masa depan, dengan menggabungkan dua teknikku, kamu akan bisa meniru kemampuan bawaanku. Dan membawa trisulaku. Semoga beruntung. Setelah kata-kata itu, kabut di sekitar kerangka bercahaya itu menghilang. Di saat yang sama, cahaya putih menghilang, meninggalkan kerangka kekuningan setinggi sekitar 2 meter. Minos melihat ini dan segera menyadari bahwa tidak ada orang lain di area tersebut. Juga, dia memperhatikan ada beberapa barang berharga di dalam makam itu. Aku akan membersihkan tempat ini nanti. Tapi untuk saat ini, aku akan menyerap aura kematian itu. Matanya menajam saat dia duduk dalam posisi lotus untuk memulai ini. Aura kematian tidak ada hubungannya dengan Dewa Kematian, jadi wajar saja jika tidak ada masalah baginya terkait misi yang diterima Abi dari Dewi Kehidupan. Sedangkan untuk menjemput istrinya, dia tidak bisa melakukannya sekarang, atau dia akan kehilangan aura kematian. Bagaimanapun, dia dan Abi harus menghancurkan tempat ini. Jadi dia lebih suka membiarkannya melakukannya nanti, setelah menyerap hal yang bisa memberinya kemampuan ekstra. Jadi, sambil tersenyum, Minos membuka kotak nomor 2. Mengeluarkan aura gelap dan mengancam, yang langsung bereaksi padanya, menyerangnya. Setelah itu, ia memulai proses penyerapan, bangkitnya dataran hitam bab 1324 aura kematian. Saat dikelilingi selimut kabut hitam,
Minos langsung merasakan benda itu mencoba menembus tubuhnya melalui pori-porinya. Bersamaan dengan itu, setiap bagian tubuhnya diserang secara brutal oleh benda itu sembari merasakan sensasi ada predator yang mencoba memburunya. Tapi kemauan Minos kuat. Dia mengatupkan giginya, mencoba memusatkan seluruh konsentrasinya dalam menggunakan benda itu untuk memurnikan niat membunuhnya. Itu jelas akan mengubah tubuhnya secara halus, jadi dia menjalani proses berliku di mana aura kematian akan mencoba meningkatkan atribut tertentu. Itu tidak secara eksplisit berbicara tentang pembersihan sumsum tetapi upaya untuk memberikan tubuh yang lebih mampu untuk menahan kemampuan jiwa tambahan. Niat membunuh tidak bisa dianggap sebagai teknik, apalagi keterampilan fisik. Sebaliknya, itu adalah varian skill pasif, sesuatu yang disebut skill jiwa. Jiwa masih menjadi bagian dari tubuh berdaging pada tahap di mana Minos berada saat ini. Oleh karena itu, aura kematian secara alami mencoba mengubah tubuhnya agar lebih cocok dengan jiwa dengan atribut ekstra tersebut. Dengan itu, ketika Minos menderita aura kematian yang mencoba mendorong tubuhnya hingga batasnya, hal seperti itu bekerja pada jiwanya, memurnikan niat membunuh pemuda ini. Niat membunuh sama seperti ciri fisik lainnya, hanya berhubungan dengan jiwa. Jadi jika tubuh bisa menghasilkan karakteristik serangan, jiwa juga bisa menghasilkan niat membunuh. Tentu saja, untuk menghasilkan hal seperti itu, diperlukan pelatihan khusus. Tapi tetap saja, ini adalah kemampuan jiwa, sesuatu yang berhubungan dengan kualitasnya. Jadi aura kematian mempengaruhi jiwa sedemikian rupa sehingga membuatnya lebih murni dan lebih sesuai dengan hukum alam di balik niat membunuh dan kematian itu sendiri. Maka, Minos segera mulai melalui proses di mana tubuhnya menderita, dan jiwanya menderita karena aura kematian. Aura kematian memiliki nama yang tidak bersahabat, tapi itu tidak berarti bahwa itu berbahaya bagi mereka yang terkena dampaknya. Ia mendapat nama ini karena ia mempunyai reputasi dalam mengubah para penggarap menjadi pembunuh hebat, individu terkenal yang mengikuti jalan jahat. Karena orang-orang ini biasanya merenggut nyawa banyak orang, kabut gelap yang ditemukan di wilayah unik benua ilahi telah menerima nama ini. Tapi itu tidak berbahaya bahkan bagi orang dengan niat membunuh yang lemah, seperti dalam kasus Abi. Oleh karena itu, hal seperti itu tidak akan terjadi pada Minos, yang memiliki kemampuan jiwa untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga hal seperti itu akan membahayakan seseorang hari ini. Itu hanyalah sumber daya eksternal yang mampu menghasilkan peningkatan fisik dan jiwa, yang tentu saja menyakitkan tetapi tidak terlalu berisiko. Jadi dia akan menanggung proses tersebut selama yang dibutuhkan setiap bagian dari aura kematian untuk membasahi tubuh dan jiwanya, meningkatkan kemampuannya yang terhubung dengan keduanya. 5 hari kemudian, setelah berhari-hari berada di dalam kerajaan tata ruang, Abi, Ruth, dan Gloria sudah mulai mengkhawatirkan keselamatan Minos karena dia belum kembali sejak dia pergi. Sayangnya, mereka terjebak di tempat ini dan tidak dapat berkomunikasi dengannya di luar kerajaan tata ruang. Akibatnya, mereka bertiga tidak tidur selama 3 hari dan menghabiskan sebagian besar waktunya di depan rumah danau menunggu kepulangan Minos. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa suaminya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kekhawatiran ada di dalam hati mereka. Namun, Kila akan datang dari waktu ke waktu untuk berbicara dengan mereka, dan stres ketiganya berkurang karena semua penantian. Rubah kecil ini merasakan hubungan khusus dengan tulang-tulang di sana dan selalu berbicara tentang betapa nyamannya tidur di antara tulang-tulang itu dan bahkan menyebut kerangka itu sebagai nenek. Indra makhluk spiritual jauh lebih kuat dibandingkan manusia, jadi secara alami dia memiliki kesan yang sedikit berbeda dibandingkan manusia di sana. Tapi beruntung atau tidak, dia tidak bisa merasakan hal yang sama seperti kutukan yang menyerang kerajaan tata ruang untuk sementara waktu. Berapa lama Minos kembali? Sudah lebih dari 5 hari. Ucap Gloria karena merasa kekhawatirannya sudah mulai mempengaruhi mood bayi yang sedang tumbuh di dalam perutnya. Ruth dan Abi tahu bahwa mereka harus merawat wanita hamil ini, jadi mereka tidak boleh terlalu lemah untuk berduka. Menurutku dia akan segera kembali, kata Ruth sambil memijat punggung Gloria. Mungkin dia sudah mengalahkan kutukan itu, tapi dia mengalami masalah saat memasuki warisan Dewa Kematian. Abi mengangguk setuju, berusaha keras untuk berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Saat Minos dan aku berada di warisan Dewi Kehidupan, misi pertama harus diselesaikan sebelum ada yang menyerah atau melakukan hal seperti itu. Jadi mungkin dia terjebak pada misi pertama, menyelesaikannya. Ruth setuju sementara Gloria menghela nafas, membayangkan bahwa itulah situasinya. Tapi saat mereka berbicara di depan rumah danau itu, ruang beberapa puluh meter dari mereka bergetar. Kemudian muncullah seorang pemuda berambut coklat, kotor total dengan zat lengket berwarna hitam, berkeringat, dan nafasnya cepat. Saya kembali. Minos berkata dengan nada ceria, merasakan sensasi kemajuan langkah mikro, karena telah selesai menyerap aura kematian. Karena itu, tubuhnya telah menghilangkan beberapa kotoran, yang belum dia hilangkan sebelum datang ke tempat ini karena kelelahan sesaat.
Ino, ketiga wanita itu berteriak serentak saat melihatnya di tempat itu, dengan jantung berdebar kencang dan senyuman tersungging di wajah cantik mereka. Salah satu dari mereka segera menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kotoran di tubuh Minos, menyadari bahwa dia lelah. Setelah itu, ketiganya memeluknya, berbicara tentang betapa mereka merindukannya dan khawatir, bahkan Gloria menitikkan air mata. Maaf sudah membuatmu menungguku, kata Minos setelah menghela nafas. Setelah mengatasi kutukan itu, aku menyerap salah satu hadiah yang ditinggalkan Dewa Kematian untuk ahli warisnya. Aku butuh waktu beberapa hari untuk melakukan itu. Hadiah? Apa maksudmu? Kamu sudah menyelesaikan warisannya? Abi bertanya dengan heran, tidak mengerti bagaimana suaminya bisa melupakan tujuan mereka pergi ke sana. Minos memahami pertanyaan istrinya dan merangkum apa yang terjadi. Setelah aku pergi, aku menggunakan apa yang ditinggalkan Dewa Kematian untuk mengalahkan kutukan itu. Itu membuatku mengalahkan warisan dan mendapatkan hadiah dari tempat itu, hehe. Salah satu hadiah itu mudah rusak di luar area terkutuk itu, jadi aku mengambil kesempatan ini untuk menyerapnya selama beberapa hari terakhir. Ketiganya mendengarkannya dengan mulut terbuka. Bangkitnya dataran hitam bab 1325 menghancurkan sisa-sisa Dewa Kematian. Kau mengalahkan kutukan itu? Gloria bertanya dengan tidak percaya. Untuk sementara, dengan bantuan senjata Dewa Kematian dan ciri-ciri tempat itu. Dia menyatakan tanpa menyembunyikan kebenaran. Bagaimana dengan benda yang kamu serap itu? Apa itu dari Dewa Kematian? Tanya Abi sambil bertanya-tanya apakah suaminya sudah lupa akan tujuan mereka ke sana atau tidak. Aku menyerap sesuatu yang disebut aura kematian. Dewa Kematian secara kebetulan berhasil mendapatkan sebagian sumber daya itu dari benua ilahi. Dia berkomentar dengan senyum di wajahnya. Saya dengan cepat menyerap sumber daya itu dan meningkatkan beberapa keterampilan saya. Aura kematian, seru Abi dan Gloria secara bersamaan. Wanita berambut biru mengetahui semua ini karena warisannya dari Dewi Kehidupan. Sedangkan untuk wanita cantik berambut merah yang sedang hamil, dia tahu tentang aura kematian karena itu adalah sumber daya yang menantang untuk didapatkan. Hanya Ruth yang tidak menyadarinya, namun dia segera mendengar penjelasan dari Minos ketika keduanya terus terkejut dengan keberuntungan suami mereka. Dan kamu mendapat keterampilan baru dengan melakukan ini? Gloria bertanya, penasaran ingin mengetahui konsekuensinya. Ya, niat membunuhku telah berkembang sedikit, dan sekarang aku bisa menggunakan sesuatu yang disebut laut gelap, yang bisa menciptakan lautan kegelapan hingga 200 meter dariku. Dia berkata, mengetahui hal ini karena dia dapat merasakan segala sesuatu tentang keterampilan tersebut melalui analisis spiritual. Saat diaktifkan, skill jiwa ini dapat mencekik target dalam jangkauannya karena putus asa. Namun juga dapat mengacaukan pikiran target, membuat mereka melihat musuh yang tidak ada atau bahkan membuat sekutunya terlihat seperti musuh. Kemampuan baru Minos ini mirip dengan serangan kedua yang dilakukan oleh bayangan besar di belakangnya saat dia melawan kutukan. Perbedaannya adalah kekuatannya jauh lebih kecil dibandingkan saat itu. Di saat yang sama, kemampuannya tidak bisa memanggil orang mati tetapi memanipulasi yang hidup. Setelah mendengar penjelasan Minos, ketiga wanita itu ikut berbahagia untuknya, karena kemampuan baru ini tampak mengesankan dan berharga bagi orang seperti dia. Jelas sekali, semua atribut dari niat membunuh Minos juga telah meningkat, jadi tidak perlu menunjukkan betapa mengesankannya hal seperti itu setelah aura kematian. Karena pembersihan jiwa dan sumsum fisiknya, Minos juga telah meningkatkan kekuatannya, mempercepat kemajuannya ke level 63 dalam beberapa minggu. Bagaimana dengan yang lainnya? Abi bertanya setelah beberapa saat, merasa sudah waktunya menyelesaikan misinya. Dia kemudian menjawab, item lain yang dia berikan padaku lebih terhubung dengannya. Beberapa teknik dan sumber daya di kotak ini dan fragmen jiwanya yang tersegel di kotak lainnya. Dia menunjukkan kepada mereka dua kotak itu. Yang kedua harus dihancurkan, tapi yang pertama, kita bisa mengambil obat-obatan dan sejenisnya untuk kita. Jadi kita hanya akan menghancurkan teknik dan artefak yang diproduksi oleh Dewa Kematian sendiri. Kelihatannya lebih baik. Dia menghela nafas, merasa bahwa penyelesaian situasi ini tidak serumit yang dia bayangkan. Di mana kamu akan melakukan ini? Ruth menanyai Minos. Dia berkata, di tempat itu. Kutukan itu akan kembali dalam beberapa jam ke depan, jadi kita harus pergi secepatnya. Aku akan melempar lubang hitam ke benda paling masif di sana setelah kita mengumpulkan benda berguna di makamnya. Selain itu, dia kemudian berdebat sedikit dengan para wanitanya sampai Abi mengatakan apa yang akan dia lakukan. Aku akan menangani pecahan jiwanya. Dia berkomentar, mengetahui bahwa itulah tujuan utama Dewi Kehidupan. Karena rencana dendam Dewi itu, dia telah menyiapkan tongkat yang dia berikan kepada Abi untuk menangani kemungkinan sisa-sisa jiwa individu itu. Jadi tidak seperti lubang hitam Minos yang mungkin akan kesulitan menelan benda seperti itu atau bahkan menjadi masalah besar nantinya, stafnya dapat memusnahkan pecahan itu. Jadi, tak lama kemudian, dia diberi tanggung jawab untuk menghapus bagian jiwa Dewa Kematian itu,
dan Minos diberi peran untuk menghapus benda fisik yang ditinggalkan oleh spesialis kuno itu. Dengan cara ini, keduanya meninggalkan kerajaan tata ruang, sekali lagi meninggalkan Gloria dan Ruth. Saat mereka meninggalkan kerajaan tata ruang, Minos dan Abi menemukan area merah dari sebelumnya, benar-benar sunyi karena tidak adanya kutukan dan aura negatif Dewa Kematian. Hal utama di area itu adalah kutukan. Namun kabut hitam di sekitar area ini dihasilkan oleh warisan Dewa Kematian. Namun, karena hal ini telah selesai, semua kabut hitam telah menghilang dari sekeliling. Jadi keduanya bisa melihat lebih jauh dari sebelumnya dan bahkan lebih terlihat oleh orang-orang terdekat. Untung saja tempat ini tidak ada manusia di sekitarnya, jadi mereka berdua mempunyai privasi untuk mengumpulkan semua barang yang akan dihancurkan di sana sementara Abi bersiap untuk memusnahkan musuh. Minos merasakan sakit di hatinya melihat begitu banyak barang bagus dan berharga di tumpukan barang yang akan dihancurkan. Namun, dia tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan mereka. Dewi Kehidupan sangat tegas dan ingin setiap sisa manusia itu dihapuskan dari keberadaannya. Dengan itu, dia menghela nafas dan menatap Abi, menunggunya bertindak. Abi selesai mempersiapkan dirinya dan mengedarkan seluruh energinya ke tongkat di tangan kanannya, membuat permata biru di atasnya bersinar terang. Ketika ini terjadi, siluet semi-transparan muncul di samping Abi, memegang tongkat luar biasa itu. Makhluk yang tampak seperti Dewi Kehidupan melihat ke kotak kecil di depannya dan memahami bahwa ini adalah musuh yang harus dilenyapkan. Jadi, saat energi Abi tersedot hingga tingkat yang sangat tinggi, tongkat itu mulai memancarkan cahaya dari atasnya, menyinari sekeliling seperti miniatur matahari. Namun, meskipun sinar bercahaya seperti itu nyaman bagi Minos dan Abi, hal seperti itu sangat merusak bagian jiwa Dewa Kematian. Ketika sinar terang menerpa, asap mulai mengepul, sementara suara aneh menyebar ke sekeliling, penyiksaan unik terjadi di sana. Minos dan Abi tahu bahwa pecahan jiwa telah terbangun dan menyadari seseorang ingin memusnahkannya. Namun, dia sepertinya terjebak di dalam kotak kecil itu, sama sekali tidak berdaya terhadap senjata tingkat tinggi yang digunakan oleh sisa terakhir Dewi Kehidupan dalam senjata spiritualnya. Saatnya kamu kehilangan mimpi terakhirmu, brengsek. Dia memikirkannya dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan untuk pemikiran yang tidak perlu. Dewi Kehidupan telah merencanakan balas dendamnya sejak lama dan mengetahui tujuan kematian Dewa Kematian. Dia ingin menculik seseorang dan mendapat kesempatan mendapatkan kehidupan kedua di masa depan. Karena itu, dia telah bersiap untuk mewariskan sesuatu kepada ahli warisnya yang dapat menghilangkan pecahan tersebut. Oleh karena itu, dalam situasi ini, sisa staf perak itu tertawa puas ketika dia melihat Dewa Kematian menghilang dari dunia spiritual. Sekarang aku bisa istirahat selamanya. Dia menatap Abi untuk terakhir kalinya saat tubuhnya akhirnya menghilang, dan wanita ini pingsan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1326 akhir dari Dewa Kematian. Ketika permata kebiruan di atas tongkat Abi berhenti memancarkan cahaya terang beberapa detik yang lalu, benda seperti itu mulai retak seolah-olah pecah. Tapi sebelum benda seperti itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terbatas, kotak dengan sisa pecahan jiwa Dewa Kematian runtuh dengan sendirinya, dengan berakhirnya makhluk ini. Seluruh bagian jiwa Dewa Kematian di dalam benda itu dikonsumsi oleh cahaya permata yang kuat, menguap seperti air dalam wajan panas. Ketika ini terjadi, tato kecil di dahi Minos, berupa trisula tidak lengkap yang dikelilingi lingkaran perak, juga menghilang, membiarkan kabut gelap keluar darinya. Secara bersamaan, tato berbentuk lingkaran di dahi Minos berubah menjadi pancaran energi yang mengikuti jalur cincin kerajaan tata ruang. Sepertinya tongkat itu cukup kuat. Minos bergumam ketika dia melihat akhir dari bagian Dewa Kematian itu, menyesali bahwa senjata Abi mungkin menjadi rusak karenanya. Permata di atas tongkat itu tidak meledak, tapi beberapa garis retakan terlihat di dalamnya. Mengingat cahaya biru permata itu telah memudar dengan hilangnya pecahan jiwa Dewi Kehidupan, senjata semacam itu telah melemah secara signifikan. Abi kemudian terjatuh ke tanah saat senjata itu jatuh dari tangannya, dia sangat kelelahan mengingat apa yang baru saja terjadi. Dewi Kehidupan telah memberikan senjata ini kepada Abi, sesuatu yang bahkan seseorang setingkat gadis berambut biru ini dapat memegang senjata kelas 4 ini karena adanya pecahan jiwa di dalamnya. Namun ketika benda seperti itu menghilang, Abi merasa beban itu menjadi lebih berat dan mau tidak mau melepaskannya. Dia juga lelah karena penggunaan energinya yang berlebihan, yang membuatnya bernapas tergesa-gesa dengan lidah terjulur. Minos melihat istrinya dan pergi ke sisinya, memijat kepalanya yang berkeringat saat dia bersiap mengirimnya ke kerajaan tata ruang. Sudah waktunya dia menghapus senjata dengan tanda Dewa Kematian, jadi dia tidak bisa berada di sana setelah lubang hitam muncul. Ambil tongkatnya, dia berkata padanya. Aku akan menemuimu di kerajaan tata ruang sebentar lagi. Dia mengangguk padanya, dengan cepat menggunakan cincin spasialnya untuk mengumpulkan barang itu, lalu dikirim olehnya ke tempat Ruth dan Gloria berada. Ketika dia mendapati dirinya sendirian di sana, Minos sekali lagi melihat ke senjata,
struktur, susunan, item dari Dewa Kematian, dan meratap. Itu adalah artefak yang sangat bagus, tapi semuanya terkontaminasi dengan aura individu itu. Dia melihat trisula hitam, senjata yang menurutnya sangat kuat dan berharga. Mendesah, tapi penghasilanku sudah cukup, jadi aku harus membuangmu. Dia bergumam dengan suara rendah, tidak lagi membuang waktu di sana dan segera mengaktifkan dua teknik yang diperlukan untuk membuat lubang hitam. Minos tidak tahu persis berapa jam dia harus melarikan diri dari tempat ini sebelum kutukannya aktif kembali. Jadi dia hanya bisa bergegas menyelesaikan periodenya di tempat terpencil ini. Jadi, dalam sekejap mata, seluruh energi keberadaannya diarahkan ke sebuah bola kecil tanpa cahaya, yang berputar dengan kecepatan rendah. Tapi meskipun ukurannya cukup kecil, benda seperti itu sangat mengerikan sampai-sampai penciptanya pun merasa hormat padanya. Kemudian, ketika dia sudah cukup lelah, Minos melemparkannya ke tumpukan artefak sebelum berteleportasi ke kerajaan tata ruang. Dia telah meningkatkan sebagian kendali fusinya dengan kemajuan levelnya baru-baru ini sejak awal perjalanan ini, tetapi juga karena aura kematian. Tapi masih butuh waktu lama sebelum dia bisa menggunakan fusi, mirip dengan cara dia menggunakan tekniknya. Jadi jangan mengambil risiko saat dia masih lemah, dia tidak akan menunggu untuk melihat efek dari hal yang merusak itu. Saya pikir saya akan menggunakannya untuk membangun ruang budidaya canggih baru di kota kering. Dia berpikir sambil menghilang dari area itu. Pada saat itu terjadi, lubang hitam yang diluncurkannya telah mencapai tumpukan benda dan mulai melahap apapun yang dilewatinya. Namun, masing-masing benda itu memiliki level yang sangat tinggi. Yang terlemah adalah senjata tingkat menengah tingkat 3, yang terkuat adalah trisula tingkat tinggi tingkat 4. Karena tingginya level item tersebut, lubang hitam yang dilemparkan oleh Minos tidak melahapnya begitu saja seolah-olah itu bukan apa-apa baginya. Setelah menyentuh beberapa benda tersebut, wilayah ruang itu perlahan memulai proses penyerapannya, menurunkan benda tersebut sedikit demi sedikit seolah-olah sedang mengunyahnya. Beberapa barang ditelan begitu saja seolah-olah bukan apa-apa. Namun, yang lain tetap tidak bergerak dan tidak terpengaruh, seolah-olah mereka tidak ada dalam pandangan lubang hitam. Namun bukan berarti mereka tidak ada. Kebalikannya, mereka begitu padat dan kuat sehingga lubang hitam tidak mampu menelannya dalam hitungan jam. Untungnya, hal seperti itu adalah yang paling ekstrim di dunia ini, dan semakin banyak ia makan, semakin ia memperoleh kemampuan untuk melahap lebih cepat dan lebih banyak item dengan kualitas lebih tinggi. Apa itu? Sisa Dewa Kematian dalam trisula hitam gemetar saat merasakan sensasi yang baru saja muncul dalam dirinya. Mengapa setiap tanda yang kutinggalkan menghilang? Dia mulai merasa gugup, tidak mampu melihat bagian terbesar dari jiwanya. Apakah seseorang sudah menyerap bagian jiwa utamaku? Tapi aku tidak merasakan satu pun calon ahli warisku. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Hanya dalam 5 jam, lubang hitam yang diciptakan oleh Minos tumbuh secara eksponensial, mencapai hampir separuh ruang tanah kemerahan itu. Ketika benda seperti itu mencapai tingkat itu, bahkan hukum alam tingkat tertinggi di wilayah itu mulai diserap olehnya, bahkan menakutkan kutukan yang baru saja muncul. Apa itu? Makhluk itu bertanya-tanya ketika tubuh rohnya masih transparan karena pemulihannya yang belum sempurna. Rasanya ketika trisula iblis baru saja mulai dimangsa oleh hal yang tidak masuk akal, mulai takut pada dirinya sendiri. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana benda ini bisa sampai ke sini? Ia merenung, mengetahui bahwa sulit untuk menghancurkannya. Namun, mengingat tingkat pertumbuhan benda seperti itu, sudah mulai ada ketakutan bahwa benda itu akan menjadi ancaman baginya. Lubang hitam Minos telah menyerap senjata tingkat tertinggi di dunia ini, yang membuatnya begitu kuat sehingga bahkan bisa menelan sage spiritual. Senjata dan makhluk hidup sangat berbeda, jadi tentu saja, ciri Minos yang menelan senjata tingkat tinggi tingkat 4 tidak berarti ia bisa menelan demigod. Tapi tetap saja, melihat pertumbuhannya, makhluk yang tidak bisa diancam bahkan oleh para demigod ini menjadi khawatir dan mulai mengambil jarak dari area tersebut. Brengsek, saya harap pertumbuhannya berhenti sampai setidaknya saya selesai pulih. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1327 kembali ke Dataran Hitam. Setelah lebih dari 10 jam sejak Minos membuat lubang hitamnya, dia kembali sendirian dari kerajaan tata ruang, bertanya-tanya apakah dia bisa pergi bersama istri-istrinya. Saat dia muncul dalam cakrawala peristiwa lubang hitam, dia memegang sebuah bola cermin di tangan kanannya, sebuah susunan yang dibuat oleh Master Susunan Flaming Empire. Minos tahu bahwa bola yang dapat dihasilkan Abi memiliki keterbatasan, mengingat tingkat budidayanya. Jadi dia sudah membelinya selama berbulan-bulan perjalanannya melintasi kekaisaran. Karena itu, dia sangat siap menghadapi situasi ini ketika dia menyadari seberapa besar perkembangan lubang hitam itu. Wow, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia menyadari betapa besarnya tekanan yang diberikan padanya. Ia telah melampaui batas tahap ke-8 dan bahkan dapat melahap seseorang seperti kaisar. Untungnya pencipta fusi seperti ini memiliki hubungan unik dengan ciptaannya.
yang membantunya mengendalikan benda tersebut bahkan ketika benda itu tumbuh begitu besar. Itulah sebabnya Minos bisa berada di sana saat ini alih-alih dilahap oleh lubang hitam, seperti yang terjadi pada semua senjata yang tertinggal sebelumnya. Menyadari bahwa pekerjaannya dan Abi di tempat ini telah selesai, dia mengendalikan benda itu dengan susah payah. Lalu dia melakukan apa yang diperlukan untuk menyimpannya di dalam bola cermin. Setelah hampir setengah jam berjuang, Minos berhasil mencapai tujuannya, menyebabkan lubang hitam menghilang di dalam benda tersebut, memperlihatkan kawah besar yang tersisa di area tersebut. Lubang hitam telah berhasil menghancurkan sebagian besar area tersebut, menelan makam dan sebagian tebing sehingga membentuk area bersudut yang cukup besar di mana kristal merah dapat terlihat. Minos mencoba mengabaikan ini sambil memeriksa area kutukan. Tapi kemudian, dia tidak merasakan hal seperti itu dan dengan cepat terbang menjauh dari sana, mencoba untuk menjauh dari area di mana hal seperti itu terjadi. Saat Minos terbang dengan kecepatan tinggi dengan bola cermin di tangannya, kutukan area mengawasinya dari jauh saat ia memata-matainya. Jadi itu dia, wajah aneh kutukan itu berubah, tidak mengerti bagaimana pria level 62 bisa menciptakan sesuatu yang begitu kuat. Ia takut untuk bertindak melawan Minos saat ini karena lubang hitam tidak hanya membuatnya takut, tetapi setelah benda itu disimpan di dalam bola, ancamannya semakin parah. Jadi untuk melindungi keberadaannya, kutukan ini menyerah pada pemuda itu ketika mencoba memahami semua hal aneh yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sebagian kecil dari diriku telah dilahap. Ia merasakan hal ini ketika ia melihat ke arah kawah di tempat itu, di mana sebagian dari hukum telah sepenuhnya dihapuskan di dalam benda aneh itu. Kuharap dia tidak pernah kembali lagi. Setelah melarikan diri beberapa saat, Minos segera mencari wanitanya di kerajaan tata ruang dan kembali ke daerah di mana dia tidak perlu lagi khawatir tentang kutukan. Karena itu, mereka akhirnya merayakan akhir dari semuanya, dan Abi merasa sangat lega di pundaknya. Tidak ada lagi hadiah untuknya karena Dewi Kehidupan telah memberinya banyak hanya karena janji bahwa dia akan mencobanya. Namun ada ancaman bahwa dia akan menderita konsekuensi drastis jika gagal. Jadi, wanita berambut biru ini merasa senang menyelesaikan ini. Berbeda dengan Minos dan anggota kelompok lainnya, dia bisa merasakan bahwa semua kebencian Dewi Kehidupan telah hilang dari dirinya, yang menandakan bahwa mereka telah menyelesaikan misinya. Sepertinya dia tidak memiliki orang untuk meneruskan warisannya selain Scourge of the Devil. Dia berkomentar kepada Minos dan saudara perempuan haremnya, membenarkan bahwa semua tanda dewa kematian di dunia telah padam. Waktu kejam dan menghapus hampir segalanya dan semua orang. Jadi setelah jutaan tahun, dengan warisan yang sangat sulit untuk diakses, dewa kematian praktis menghilang tanpa ada yang melakukan apapun terhadapnya. Karena Minos telah bertindak melawan pencambukan iblis dan sekarang membantu Abi menghancurkan warisannya, dia telah selesai memasang paku di peti mati orang tersebut. Mendesah. Pokoknya, kami mencapai banyak hal di tempat ini. Minos melihat cincin spasialnya, mengingat jumlah item kelas 3 dan kelas 4 yang dia dapatkan. Dia juga mendapatkan banyak teknik tingkat perak dari item di kotak pertama yang diserahkan kepadanya oleh kerangka sebelumnya. Obat-obatan dan kristal spiritual dengan segala kualitas termasuk di antara barang-barang yang diwarisinya, cukup untuk memperkaya sebuah keluarga bahkan di kerajaan tingkat tinggi. Tapi karena Minos punya tanah yang harus dijaga, hasilnya cukup untuk memastikan sedikit lebih banyak ketenangan di dataran hitam. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saatnya kita kembali, Ruth bertanya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya karena akhirnya bisa kembali ke dataran hitam. Mereka sudah keluar dari negara bagiannya selama berbulan-bulan, yang berarti mereka telah memberikan waktu pada wilayah tersebut untuk berkembang pesat selama mereka tidak ada. Dengan kata lain, sekembalinya mereka, akan sulit bagi mereka untuk tidak menemukan dataran hitam baru. Karena itu, dia merasa cemas, begitu pula ketiga manusia lainnya serta Maida dan Kila, yang sudah menantikan untuk bertemu ibunya. Kila selalu ingin melakukan perjalanan melalui dunia spiritual, dan kali ini dia memiliki banyak kesempatan untuk merasakan dunia besar ini. Tapi dalam beberapa hal dia masih anak-anak, jadi mau tak mau dia bertanya-tanya bagaimana keadaan ibunya yang sudah tua. Mendengar pertanyaan Ruth, Minos kemudian menjawab, "Kami akan kembali ke wilayah kami." Karena itu, mereka saling memandang dan tersenyum sebelum duduk di punggung Maida. Kemudian, harimau betina berbulu hitam berukuran besar ini lepas landas dari kawasan Albano, berangkat menuju wilayah utara tanpa menoleh ke belakang. Dengan ini, perjalanan mereka ke Flaming Empire akhirnya berakhir. Kini, mereka akan melakukan perjalanan selama sebulan melalui kawasan itu hingga memasuki wilayah utara benua tengah. Pada kesempatan ini, mereka akan menemukan suatu tempat yang berubah secara signifikan dengan tindakan pemerintah daerah dan kelompok Minos di luar wilayah tersebut. Yang kini jauh lebih bersemangat dan gembira. Perang kemerdekaan dataran hitam merupakan tantangan bagi wilayah utara. Ketika Minos berangkat ke kekaisaran, banyak masalah yang tersisa dari periode itu masih ada.
Apakah masalah-masalah tersebut telah terselesaikan dalam waktu sesingkat ini? Sayangnya, tidak, namun dendam dapat dengan cepat dilupakan seiring dengan meningkatnya kemakmuran dataran hitam. Dengan adanya peluang, masyarakat akan lebih sedikit mengeluh dan lebih mudah menerima kejahatan yang diperlukan, yang membenarkan kenyataan baru yang akan segera mereka temukan. Dengan itu, telah tiba saatnya bagi Minos dan istri-istrinya untuk kembali menetap di dataran hitam, memiliki kesempatan untuk tumbuh dengan tenang bersama entah dengan kelahiran putri pertamanya. Bangkitnya dataran hitam bab 1328 kelahiran sang putri. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Sebagai hasil dari migrasi Albano, ketika kelompok Minos tiba di dataran hitam lebih awal. Mereka menemukan wilayah dengan jumlah kaisar spiritual dan raja spiritual yang jauh lebih banyak. Pada saat yang sama, hampir seluruh wilayah bekas dataran hitam telah bertransformasi pada saat itu, dengan jumlah kota dan kawasan hijau yang lebih banyak di bagian tersebut. Namun tidak hanya itu, wilayah dataran hitam yang dulunya merupakan wilayah kerajaan coklat, kerajaan Cromwell, dan kerajaan ombak juga mengalami evolusi yang signifikan. Kelompok Minos cukup terkejut melihat perubahan tersebut sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke ibu kota kerajaan mereka, yang menjadi fokus perubahan tersebut. Pada saat itu, dataran hitam belum mencapai Saint spiritual pertamanya, namun Gavin Rose telah mencapai level 69, menjadi salah satu pasukan Minos yang terkuat saat itu. Perdagangan dan pertanian lokal juga telah berkembang pesat, yang belum mencapai batas lokal namun tidak memerlukan waktu lama untuk mencapainya. Dengan demikian, Minos telah menemukan tempat yang sangat berkembang 2 tahun lalu dan sangat senang dengan kemajuan bawahannya sebelum akhirnya bertemu dengan utusan dari kakeknya. Setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan antara Flaming Empire dan Black Plain, Minos telah mencapai ibu kotanya. Pada kesempatan ini, ia bertemu dengan bawahan Oswald yang berada di kota kering menunggu penjelasannya. Sesampainya di ibu kotanya, Minos belum mengambil keputusan. Namun, setelah berminggu-minggu berbincang dengan pria itu dan bertukar pesan dengan Oswald, Stuart King muda telah menerima hal seperti itu. Tapi itu tidak akan terjadi seperti yang diinginkan oleh penguasa Sekte Awan Abu-Abu. Tidak, Minos setuju untuk memimpin organisasi itu selama dia diberi waktu untuk mencapai tahap ke-8. Sementara itu, dia akan tetap berada di dataran hitam, dan tidak ada seorang pun kecuali Oswald dan bawahan terpercayanya yang mengetahui tentang perjanjian ini. Oswald telah menyerah pada keinginan cucunya pada saat itu dan menyetujui segalanya, akhirnya menjadikan Minos sebagai ahli warisnya. Setelah itu, Minos kembali mengelola wilayahnya dengan damai sambil sesekali menghadapi situasi Vogel dan negara sekutunya melawan Flaming Empire. Ketegangan di wilayah perbatasan tidak berkurang selama periode ini, jadi kadang-kadang, masalah akan datang ke kota kering, dan dia harus mengirim pesan ke kedua belah pihak. Bagaimanapun, Kaisar setuju dengannya, jadi tidak ada hal di luar batas yang terjadi, dan kekuatan kedua belah pihak praktis tetap utuh bahkan setelah ketegangan selama 2 tahun. Di sisi lain, situasi antara Sekte Awan Abu-Abu dan Sekte Pembunuh Suci terhenti karena gereja spiritual terus-menerus menonton sekte yang terkait dengan keluarga Vogel. Akhirnya, gereja menyelesaikan perwaliannya di Vogel sekitar 7 bulan lalu. Pada saat itu, Minos telah diangkat menjadi raja resmi di negara bagian tersebut, dan Majelis Vogel secara resmi memulai operasi administratifnya. Jadi, dia dan pasukannya menghabiskan 2 tahun yang relatif tenang, tumbuh pesat dalam jumlah tetapi juga dalam tingkat rata-rata. Selain itu, yang terpenting adalah Sarah kecil, nama yang dipilih oleh keluarga Stuart, akan segera lahir. Ikeh, aduh, suara nafas dan suara kesakitan datang dari salah satu ruangan di lantai 2 rumah Danau Spatial Kingdom. Di saat yang sama, banyak orang di sekitar tempat itu terdiam saat ini. Ada orang di sana seperti Regina, Angela, Elliot Miller, Miria, Eda, Edward, dan Elena, semuanya di level 63. Tapi juga beberapa lainnya di level 60, 61, dan 62, seperti pada contoh Celeste, level 62, Peter, tingkat 61, dan Lee, tingkat 60. Kila telah mencapai level 61 pada masanya dan saat ini berada di sisi ibunya, Emlyn, level 65. Namun saat ini, Emlyn tidak bisa lagi dianggap sebagai level terkuat di tempat ini. Itu karena seminggu yang lalu, Minos telah mencapai level 65, menyamai dia untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Monster Abi dan Ruth sama-sama berada di level 59, tidak jauh dari kemajuan 1 langkah, sementara Maida telah mencapai level 62 beberapa bulan yang lalu. Banyak prajurit yang merupakan guru atau bagian dari pasukan elit juga berada di tempat itu, memperhatikan semuanya. Tidak ada seorang pun di sana yang berani berlatih sementara Gloria berteriak di ruangan di lantai 2 itu. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Robin, level 60, bertanya pada salah satu rekannya, khawatir dengan situasi Gloria. Itu normal untuk sebuah kelahiran. Sang ibu selalu menderita sedikit, terlebih lagi pada level Uskup Agung Frost.
Orang itu berkomentar dengan suara rendah. Gloria masih berada di level 69 karena kehamilannya, setelah berdiri diam dan melihat Ruth dan Abby semakin dekat dengannya beberapa tahun terakhir. Saat ini, Ruth berada di level yang sama dengan Minos, 65, sedangkan Ratu Dataran Hitam berada di level 64. Keduanya berada di dalam ruangan tempat semua jeritan itu berasal, mengikuti Minos dan beberapa orang lainnya saat kelahiran putri pertamanya. Di sana, Dillian, level 64, dan beberapa dokter tentara Dataran Hitam dengan tahap budidaya yang sama sedang melahirkan bayi tersebut. Pada saat yang sama, salah satu tangannya dipegang erat oleh Gloria. Aduh, dia bernapas dengan tergesa-gesa di tengah suara kesakitannya, berkeringat sambil, dari waktu ke waktu, mendorong bayinya keluar dari tubuhnya. Dillian lalu berkata, "Ayo, Gloria, dorong saja," ucapnya sambil berdiri di depan kaki si rambut merah ini, memperhatikan kepala putri Minos yang turun. Sementara itu, salah satu dokter menggunakan teknik spiritualnya untuk menginduksi beberapa hormon dalam tubuh Gloria agar ototnya dapat lebih mudah mendorong bayinya. Dillian, sebaliknya, menggunakan teknik tingkat emasnya untuk menjaga integritas kemana tujuan Sarah kecil sehingga Gloria dapat pulih 100% setelah kejadian ini. Lagi pula, Minos tidak menolak dokter yang dikirim oleh ibu Gloria karena alasan yang buruk. Dia tahu bahwa dokternya memiliki teknik yang lebih baik dan pengiriman dapat dilakukan dengan lebih aman di kerajaan tata ruang. Maka Minos terus menghidupi istrinya sementara orang lain yang ada di ruangan itu menyaksikan kelahiran Sarah Stuart dengan gugup. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 jam dari awal persalinan, tali pusar Sarah akhirnya dipotong oleh Dillian dan segera dibungkus dengan handuk putih. "Selamat, Yang Mulia, ini anak pertama Anda." Dillian menyerahkan bayi kecil seberat 3 pon itu kepada Gloria, yang sudah merentangkan tangannya, meminta untuk lebih cepat dan melahirkan putrinya. Sayangku, dia memandangi makhluk kecil yang bahkan tidak bisa membuka matanya, semuanya dipenuhi dengan zat berwarna keputihan. Minos melihat hal itu dan terus berdiri di samping istrinya, memandangi bayi dalam gendongan Gloria dan tersenyum bangga akhirnya bisa bertemu dengan putrinya. Dia dengan lembut mengusap kepala kecilnya dengan salah satu tangan, membayangkan hari-hari di depannya. Putri dan pewaris pertama, hehe. Dia memejamkan mata, bertanya-tanya kapan dia bisa mengajar anak ini dalam bahaya dan berkelahi. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1329 evolusi seluruh wilayah. Setelah semua orang di ruangan itu memberi selamat kepada Gloria dan Minos, para dokter menyelesaikan layanan mereka dan pergi bersama yang lain, hanya menyisakan keluarga Stuart di sana. Saat mereka sendirian, Ruth dan Abby segera menghampiri Gloria dan bayi dalam gendongannya sambil tersenyum sambil menatap Sarah. Sarah menangis beberapa saat sebelumnya. Tetap saja, dia sudah tertidur di pelukan ibunya saat Minos mengusap kepala kecilnya dengan salah satu jarinya. Dan dengan itu, setelah ibu yang pertama kali menghabiskan beberapa saat bersama putrinya, dia menyerahkan makhluk rapuh itu kepada ayahnya. Minos menggendong putrinya sementara Ruth dan Abby berdiri di kedua sisinya, memberi Gloria ruang untuk beristirahat dari pekerjaannya. Ketika tiba waktunya untuk melahirkan, wanita hamil tetap berada dalam kondisi sangat lemah, hampir menjadi manusia biasa. Karena itu, wanita cantik berambut merah ini tamat saat ini, dan begitu Minos menggendong putri mereka, dia tertidur dengan senyuman di wajahnya. "Aku ingin menggendongnya," komentar Abby kepada suaminya, tidak berharap banyak dan berkesempatan melakukan itu pada putri Minos. Ruth juga menginginkan hal yang sama karena meskipun ini bukan putrinya, cinta dalam hidupnya, Minos, adalah ayahnya. Sayangnya keduanya masih berada di pertengahan tahap ke-7 dan tidak berkesempatan untuk menyusui bayi berpipi besar tersebut. Hanya nenek dari bayi yang baru lahir ini yang dapat memperoleh kesempatan seperti itu, karena mereka adalah orang suci spiritual, tidak seperti keduanya. Margot telah ditipu oleh Minos dan mengira masih butuh waktu 1 bulan sampai Sarah kecil bisa lahir. Itu adalah balas dendamnya atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Jadi wanita ini belum berada di kota kering. Sedangkan untuk Maisie, dia belum berada di kota kering, tapi dia seharusnya berada di sana kapan saja karena dia lebih tahu kapan kelahiran yang dimaksud akan terjadi. Bagaimanapun, tidak lama kemudian Minos meninggalkan kerajaan tata ruang dan pergi merayakannya bersama anggota tentara Dataran Hitam dan pemerintah lainnya. Gloria tetap tertidur di tempat tidurnya untuk memulihkan diri dari persalinan yang telah dia lalui, dan siapa tahu, mungkin menaikkan levelnya ke tahap ke-8. Namun Ruth dan Abby tetap tinggal untuk merawat Sarah kecil dan membantu wanita itu dalam kebangkitannya. Selamat atas putri pertamamu, Minos. Virtus, level 66. Seekor ular berbulu yang cukup besar, mengatakan ini dengan keras di luar aula tahta setempat saat dia melihat bagian dalam konstruksi itu melalui jendela. Minos mendengar banyak percakapan di sekitar aula. Tetap saja, dia tidak mengabaikan komentar sekutunya, mengangkat gelas anggurnya ke arah Virtus dan tersenyum.
Pada saat yang sama, fakta bahwa tempat itu penuh dengan kaisar spiritual sudah tidak asing lagi baginya, bahkan mengingat ini adalah kota kering, bukan kota kekaisaran. Setelah bertahun-tahun sejak Perang Kemerdekaan Dataran Hitam, negara bagian ini telah melewati 200 kaisar spiritual. Beberapa di antaranya disebabkan oleh migrasi raja spiritual tingkat tinggi dari Albano. Namun, sebagian besar berasal dari pasukan bawahan atau pengikut Minos. Banyak dari organisasi di kerajaan ini yang memiliki pemimpin antara level 62 dan 64. Sebaliknya, keluarga seperti House Miller sudah memiliki lebih dari 10 kaisar spiritual di barisan mereka. Pada saat yang sama, beberapa keluarga kerajaan di wilayah utara benua tengah sudah memiliki setidaknya 2 kaisar spiritual. Bahkan yang pertama dari para penggarap ini muncul di antara keluarga bangsawan di negara bagian ini. Keluarga bangsawan dari negara bagian ini adalah yang paling kecil kemungkinannya mendapatkan keuntungan dari Dataran Hitam untuk mengirim anggotanya bercocok tanam di kota kering. Namun meski begitu, banyak hal telah berubah seiring kemajuan yang dialami wilayah ini sejak kepergian Minos ke Flaming Empire hampir 4 tahun lalu. Perdagangan artefak tingkat tinggi tingkat 2 telah meningkat secara eksponensial, sehingga kekurangan barang sebelumnya telah berakhir di seluruh wilayah. Dengan artefak yang lebih baik untuk raja spiritual, mereka bisa bertarung lebih giat dan secara alami mendapatkan hasil yang lebih baik dalam eksperimen mereka. Akibatnya, kecepatan budidaya mereka meningkat bahkan tanpa faktor lain yang berkontribusi. Namun, hal seperti itu tidak terjadi sendirian. Tidak, kaisar spiritual bermunculan di seluruh wilayah, meningkatkan frekuensi orang-orang dengan kekuatan ini bepergian melalui wilayah tersebut. Dengan demikian, perdagangan regional dipicu oleh orang-orang yang memiliki daya beli lebih tinggi. Namun, banyak yang mendapat kesempatan untuk menerima tip dari para ahli ini mengenai jumlah token. Banyak kaisar spiritual di wilayah tersebut adalah anggota pasukan Minos yang tidak memiliki keluarga di belakang mereka. Oleh karena itu, ketika mereka berkeliling wilayah tersebut, mereka tidak melewatkan kesempatan untuk menabung dengan mengajarkan sebagian dari apa yang mereka ketahui kepada bangsawan kaya. Pada saat yang sama, peningkatan jumlah raja spiritual di seluruh wilayah meningkatkan konsentrasi energi spiritual di wilayah tertentu, sehingga memudahkan lebih banyak orang untuk maju ke tahap ini. Dengan lebih banyak orang di tahap ke-6, faktor-faktor lain terstimulasi, sehingga lebih mudah bagi raja spiritual puncak untuk maju. Yang terakhir, perdagangan tingkat 3 di Dataran Hitam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap wilayah tersebut, membantu semua orang yang memiliki kemampuan finansial untuk mencapai kemajuan besar. Dengan demikian, jumlah raja spiritual melonjak pada periode ini, meninggalkan ribuan hingga melebihi ratusan ribu. Karena hal ini, semakin banyak kaisar spiritual yang bermunculan, bahkan dalam keluarga-keluarga yang dekaden seperti keluarga Cromwell. Ketika Minos menjauh dari Dataran Hitam, beberapa konflik terjadi di 2 negara bagian di wilayah ini. Salah satunya adalah Kerajaan Brown, dan yang lainnya adalah Kerajaan Cromwell. Di tempat-tempat ini, keluarga bangsawan telah berselisih dengan keluarga kerajaan masing-masing dan para pengikutnya yang masih setia pada kekuatan tersebut. Hal ini tidak memicu perang atau pemberontakan yang meluas di negara-negara tersebut, namun justru menyebabkan melemahnya lembaga kedaulatan di negara-negara tersebut. Kedua keluarga tersebut masih menjadi pemimpin resmi negara bagian tersebut saat ini. Tetapi mereka harus menyerahkan lebih banyak kekuasaan kepada keluarga bangsawan di negara bagian mereka. Namun di tengah semua ini, kedua rumah ini telah mendapatkan kaisar spiritualnya sendiri. Keluarga Cromwell telah melakukan ini melalui keturunan mereka. Adapun keluarga Brown, mereka telah memanfaatkan migrasi Albano ke Dataran Hitam untuk keuntungan mereka dan mendapatkan beberapa raja spiritual tingkat tinggi untuk keluarga mereka. Hal ini kemudian mengakibatkan munculnya kaisar spiritual dari keluarga-keluarga ini, yang telah mengurangi tekanan di pundak mereka tetapi belum selesai. Namun, mungkin hal yang paling penting dalam periode ini adalah munculnya orang suci spiritual pertama dari pasukan Minos, yang sedang memberi selamat kepadanya pada saat ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1330 kapan harus menyerang. Selamat, memiliki ahli waris pertamamu merupakan suatu pencapaian. Gavin Rose, level 70, berkomentar kepada Minos saat dia berdiri di aula tahta kerajaan setempat, jauh dari orang lain karena dia tidak terlalu ramah. 6. Terima kasih. Minos mengangguk sambil menyapa orang-orang di sekitar dengan melambaikan tangannya dan tersenyum. Gavin, pria dengan rambut merah darah dan mata yang unik, menatap Minos dalam diam, merasa cukup menghormati orang ini. Tapi ini bukan karena Minos sudah menjadi ayah sebelum dia. Tidak, meskipun Gavin mengakui pencapaian Raja Stuart, dia tidak memiliki keinginan untuk memiliki keluarga. Jadi bukan itu yang membuatnya menghormati seseorang. Yang membuatnya terkesan tentang Minos adalah kecepatan kultivasi pria ini, yang dengan cepat mencapai level 65 dan mengungguli dia dalam hal kemampuan tempur. Sebelumnya Minos hanya berhasil mengalahkan Gavin dengan menggunakan salah satu fusi teknik spiritualnya.
Tapi saat ini, seperti yang diketahui pria berambut merah ini beberapa bulan lalu, Raja Stuart bisa mengalahkannya hanya dengan menggunakan teknik biasa. Saat itulah orang tersebut berada di level 64. Tapi sekarang dia berada di level 65. Dengan begitu, karena Minos begitu kuat, pria dengan mata kehancuran mengagumi raja ini dan mau tidak mau bertanya. Berapa lama sebelum kita bertindak melawan sekte pembunuh suci? Minos mendengar hal tersebut dan tidak mengubah ekspresinya, tidak henti-hentinya menerima ucapan selamat dari para ahli setempat. Sekitar 5 tahun, mungkin kurang. Dia menjawab sambil mempertimbangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tahap ke-7 ketika dia akan bersiap untuk melawan sekte itu. 5 tahun, saya rasa saya bisa mencapai level 73 saat itu. Gavin merenungkan hal ini, merasa tidak akan cukup jika hanya dia saja. Tapi karena Minos ada di sisinya, kemungkinan besar dia akan membalas dendam impiannya. Minos memiliki perpaduan tekniknya, yang dapat menghasilkan kekuatan yang jauh lebih merusak daripada kemampuannya yang biasa. Di saat yang sama, Gavin telah mengalami laut gelap, kemampuan jiwa Raja Stuart, sesuatu yang menakutkan. Namun tidak hanya itu, Minos memiliki dataran hitam dan banyak sekutu dalam aliansi 4 negara musuh Kekaisaran Flaming dan Sekte Awan Abu-Abu. Jadi menurut orang ini, sangat mungkin mereka bisa menang dalam 5 tahun. Orang-orang di luar wilayah ini tidak memberikan apapun untuk dataran hitam, tapi itu karena mereka tidak tahu seberapa cepat kemajuan orang-orang ini. Matanya menyipit. Dia tidak meremehkan dataran hitam dan tidak berpikir bahwa Vogel menjadi bagian dari wilayah keluarga Stuart memberi bobot lebih pada negara bagian tersebut dalam masalah ini. Setelah Minos kembali, dia menciptakan ruang budidaya tingkat tinggi baru di kota kering menggunakan lubang hitam itu, yang bahkan mengejutkan Gavin. Untuk mengetahui betapa relevannya hal ini, Gavin belum pernah memasuki kerajaan tata ruang. Tetap saja, dia telah mencapai tahap ke-8 hanya dengan berkultivasi di wilayah ini. Alasannya, ruang budidaya khusus yang diberi nutrisi oleh lubang hitam itu. Jadi pria berambut merah ini tidak meremehkan pasukan lokal dan merasa bahwa tentara dataran hitam melawan sekte pembunuh suci akan sangat membantunya. Setelah berbicara dengan Minos beberapa saat lagi, dia kembali ke ruang budidaya yang dimaksud, fokus memperkuat dirinya untuk momen yang telah lama ditunggu-tunggu. Di sisi lain, Raja Stuart melanjutkan di tempat itu, berbicara dengan beberapa orang penting di pasukannya. Alina, kamu akan segera maju selangkah dan mampu meningkatkan kemampuan bawaanmu ke tingkat yang lebih tinggi. Dia menepuk salah satu bahu seorang wanita berseragam tentara, senang dengan kemajuannya. Karena kemampuan disintegrasi orang inilah tentara dataran hitam mampu menghasilkan semua jenis artefak untuk para prajurit selama beberapa tahun terakhir. Mengingat betapa mereka membutuhkan senjata tingkat tinggi, kemajuan wanita ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin Raja Stuart tidak dapat berbicara dengan puas kepada orang ini. Serahkan padaku, Yang Mulia. Saya akan melakukan yang terbaik saat saya berkultivasi untuk maju secepat mungkin. Dia berkata dengan binar di matanya, sangat gembira dengan kemajuannya di ketentaraan. Alina mulai mengejar tujuan untuk memasuki organisasi ini ketika dia berada di bawah level 30. Jadi mengingat posisinya saat ini dan keluarganya, dia hanya bisa berterima kasih kepada Minos dan bekerja keras untuk tentara. Tapi dia juga senang menjadi salah satu dari sedikit raja spiritual di pasukan yang memiliki kesempatan pergi ke sana untuk memberi selamat kepada Minos atas kelahiran Sarah kecil. Mia, kamu hamil lagi? Minos bertanya dengan lantang sambil tertawa sambil melihat ke arah wanita yang dulunya adalah sekretarisnya itu. Mia Freeman, level 57, istri Peter Freeman, level 61, berdiri di samping suaminya, mantan kenalan Minos sejak turnamen spiritual, salah satu adipati dataran hitam saat ini. Kami cukup beruntung bisa hamil lagi, Yang Mulia, kata wanita ini ketika Peter tersenyum puas. Dia sudah mempunyai anak perempuan dengan Mia, tapi sekarang dia akan mempunyai anak laki-laki pertamanya, dan itu sangat memuaskannya. Yang Mulia, selamat atas kelahiran Sarah kecil. Saya yakin dia akan sangat berbakat. Katanya, masyarakat sekitar sudah tidak sabar melihat sang putri tumbuh besar. Sebuah keluarga kerajaan tidak akan lengkap sampai ahli waris pertamanya lahir. Jadi setiap orang yang menjadi bagian dari pemerintahan atau negara bagian itu bergembira dengan kelahiran Sarah, bertanya-tanya seperti apa masa depannya. Mengingat bakat Minos dan Gloria, tidak ada seorang pun di sana yang meragukan seberapa jauh anak kecil itu bisa melangkah di masa depan. Maka perayaannya menyebar dari istana kerajaan setempat ke seluruh kota kering pada hari yang telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dengan cara ini, banyak orang di luar pusat kota kering, tempat kubah lokal berada, berpesta di jalanan, minum-minum, dan mengambil cuti untuk merayakan kemajuan lokal lainnya. Maka ketika beberapa pengunjung dari luar daerah tiba di kawasan di mana kota kering yang megah itu berada, mereka segera menyadari bahwa hari ini bukanlah hari biasa di tempat ini. Kebisingan perayaan mencapai jarak beberapa kilometer dari kawasan perkotaan tersebut.
Pada saat yang sama, api unggun terlihat di banyak jalan di kota itu. Saat itu malam di bagian benua tengah ini, dan ketika para pendatang baru sudah cukup dekat dengan tempat ini, mereka segera menyadari tanda-tanda ini. Apakah terjadi sesuatu? Apa alasan diadakannya begitu banyak perayaan? Seorang pria yang diutus oleh kaisar menanyai rekan-rekannya. Sementara itu, seorang wanita berambut coklat di kejauhan pun tak lambat memahami apa maksud semua itu. Cucu perempuanku telah lahir. Maisi mengungkapkan perasaannya dengan lantang sebelum terbang dengan kecepatan tinggi menuju salah satu pintu masuk kota kering.